Si jenius yang jarang kedengaran suaranya tapi bikin dunia elektronik jungkir balik. Nama dia, John Bardeen, mungkin nggak sering nongol di media kayak Einstein atau Tesla, tapi dampaknya, wah gede banget. Bahkan dia satu-satunya orang di dunia yang pernah dapat 2 Nobel Fisika. Dan uniknya lagi, dia bukan tipe yang suka spotlight, pendiam, kalem. Tapi kalau soal otak, tajamnya bukan main. Bardeen lahir tahun 1908 di Madison, Wisconsin. Bapaknya dokter dan dari kecil Bardeen udah kelihatan beda. Analitis banget, kalem, tapi penuh rasa ingin tahu. Dia kuliah teknik elektro di University of Wisconsin, lalu lanjutin ke Princeton buat ngulik lebih dalam soal fisika kuantum. Bukan cuma jago teori, dia juga paham gimana cara aplikasiin sains ke dunia nyata. Yang unik dari dia, sebelum jadi ilmuwan di Bell Labs, Bardeen sempat kerja di perusahaan minyak. Dia ngebantu nyari cara buat deteksi struktur bawah tanah pakai gelombang elektromagnetik. Jadi sebelum megang transistor, dia udah biasa pegang kabel, alat ukur, dan data lapangan. Nah, masuklah dia ke Bell Labs, tempat ngumpulnya para otak top di dunia elektronik. Di situ, dia kerja bareng Walter Brattain dan William Shockley. Tapi Bardeen ini beda. Kalau Shockley banyak ngomong, Brattain banyak eksperimen, Bardeen tuh diam-diam nyusun teori. Khususnya soal interaksi antara hole dan elektron di material semikonduktor. Dia yang ngejelasin secara kuantum gimana arus bisa mengalir di dalam kristal semikonduktor. Itu jadi pondasi penting buat transistor. Karena kalau nggak ngerti cara kerja hole dan elektron di semikonduktor, ya lo nggak bisa bikin alat yang bisa ngatur arus kecil-kecil gitu. Dan hasilnya, transistor pertama berhasil dibuat tahun 1947. Teknologi kecil ini yang awalnya nggak kelihatan, wah sekarang udah jadi jantungnya semua alat elektronik, HP, laptop, TV, internet, semua pakai transistor. Dan itu semua nggak bakal kejadian tanpa otaknya Bardeen. Yang keren lagi, dia nggak berhenti di situ. Di tahun 1972, dia dapat Nobel Fisika lagi karena penelitian tentang superkonduktivitas. Tapi walau dapat 2 Nobel, dia tetap humble. Bahkan di kampus, dia lebih suka ngobrol sama mahasiswa daripada tampil di acara-acara besar. Keteladanan dari Bardeen, simple tapi dalam. Lo nggak harus jadi orang paling vokal buat ninggalin dampak paling besar. Kadang justru orang yang paling tenang lah yang ngebentuk masa depan. Jadi, kalau lo ngerasa pendiam, introvert, atau nggak cocok tampil di depan banyak orang, inget Bardeen. Dan hey, itu baru sebagian kisah dari John Bardeen. Selanjutnya, kita bakal bahas lebih dalam soal superkonduktivitas dan gimana dia bikin revolusi kedua di dunia fisika. So, stay tuned!